Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan melanjutkan pertemuan kemarin. Eh, kita kemarin udah belajar tentang if, gimana penggunaannya dan gimana rumusnya. Selanjutnya akan membahas VLOOKUP dan HLOOKUP. Tapi sebelum itu Pak Hakim ingin mengulangi materi kemarin dikit aja tentang if, bagaimana penggunaannya. Nah, jadi si if itu berupa kondisi di mana kondisi jika A terpenuhi maka hasilnya dari contoh kasus ini lulus ya, berarti jika kondisi A terpenuhi maka hasilnya lulus. Tapi jika kondisi tidak terpenuhi maka hasilnya tidak lulus. Nah, maksudnya A itu nilai akhir. Nah, dari contoh ini coba kita praktekkan teman-teman. Mungkin teman-teman udah pada buka Excel-nya masing-masing ya dari file kemarin. Coba dibuka dulu. Kita udah ada data dari tabel data nilai, kemudian HKM juga udah. Nah, untuk penggunaan if-nya kita coba jadi sama dengan if kurung buka. Nah, di sini kita sudah diberitahukan atau sudah ditentukan formatnya, itu logical test, value if true, dan value if false. Nah, logical test itu berarti logikanya value if true kondisi jika benar, dan value if false berarti kondisi jika salah. Ini kita masukkan logical testnya, yaitu jika atau if nilai akhir lebih dari sama dengan 70, ini kita ketikkan di sini aja, tinggal kita klik 70 karena udah kita isi ya. 70, maka hasilnya lulus dan tidak lulus. Nah, coba perhatikan teman-teman, kita udah ketikkan 70, memasukkan nilai 70 di D3. Coba perhatikan D3 ini. Nah, di sini kita harus mengunci D3 ini karena biar tidak geser. Nah, jadi coba perhatikan perbedaannya. Ini sebelum dikunci ya, kita kunci pakai F4 atau di laptop Fn F4 atau F4 kita klik. Nah, di sini akan ada perbedaan. Nah, akan ketambahan dolar. Nah, berarti ini datanya udah dikunci. Ini tujuannya apa? Biar nanti jika kita mengcopy rumus ke bawah, kemudian ke samping itu enggak geser, jadi tetap 70 gitu. Nah, itu kita kunci, setelah itu titik koma. Nah, logical testnya udah, kemudian kita isikan value if true. Value if true itu apa? Itu kondisi jika benar, berarti value if true-nya lulus. Kita tuliskan lulus. Nah, sudah, jangan lupa titik koma, kemudian value if false itu berarti tidak lulus. Nah, kemudian jangan lupa kurung tutup, enter. Udah keluar nih datanya ya. Keterangannya lulus, 77 lulus. Nah, kita kopikan aja ke bawah. Nah, 77 lulus, 93 lulus, 87 lulus, 65 tidak lulus, 62 tidak lulus, 83 lulus, 80 lulus, 63 tidak lulus. Oke, berarti benar ya. Ini mengulangi kemarin tentang if. Kemudian kita akan belajar tentang VLOOKUP. VLOOKUP itu apa? Itu untuk mencari data dengan tabel referensi secara vertikal. Nah, tabel referensinya datanya itu vertikal atau di sini ke bawah ya. Ini kan isinya ke bawah. Coba kita lihat tabel leadernya, nomor, NIM, nama, tugas, UTS, UAS, nilai akhir, keterangan itu kan menyamping. Kemudian datanya kan ke bawah, berarti secara vertikal. Nah, di sini jika kita ingin mencari data dengan tabel referensi vertikal, kita pakainya VLOOKUP. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin di sini bisa dipahami penggunaan VLOOKUP. Nah, ini bagian bagus dulu. Nah, ini datanya udah kosong nih. Di sini kita buat tabel baru berisi nomor, NIM, nama. Data yang udah diketahui hanya nomor dan NIM saja. Kita nama nggak tahu. Kita disuruh untuk menuliskan nama berdasarkan NIM dari tabel referensi di atas. Gitu, teman-teman. Itu caranya bagaimana? Kita bisa pakai ketik manual, tapi itu kan tentunya nggak efisien ya, kan buang-buang waktu. Nah, kita pakai rumus VLOOKUP untuk mencari data nama ini dari tabel referensi
di atas. Gitu ya teman-teman, kita coba sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, di sini kita juga udah dikasih tahu formatnya, yaitu ada VLOOKUP value, tabel array, call index 6, kemudian rank lookup. Nah, lookup value itu apa? Itu value isinya. Kita kan ingin cari nama, tapi datanya itu kan dari name. Berarti name kita klik ya. Kita klik dulu name di 26. Kemudian setelah lookup value jangan lupa titik koma. Setelah itu kita disuruh memasukkan tabel array-nya. Nah, dari tabel di atas ini kita seleksi, kita coba seleksi name dan nama aja dulu. Nah, kita udah seleksi name dan nama. Kemudian jangan lupa kita di sini dikunci ya, atau tekan F4 biar nanti tabelnya tidak geser ketika di copy rumusnya. F4. Oke, udah ada dolarnya berarti udah kekunci. Jangan lupa tambahkan titik koma. Udah nih tabel array-nya. Kemudian kita disuruh memasukkan kolom indeks 6. Kolom indeks 6-nya itu apa? Berarti kalau dari kolom indeks 6 itu berdasarkan tabel array-nya. Kita udah nyeleksi nomor dan nama. Berarti jika kita ingin mencari nama, kolom indeks 6-nya ada di 2 karena nama itu data kedua gitu. Yang pertama kan name, yang kedua nama, urutannya gitu. Kita nyeleksinya 2, berarti urutan nama itu ada ke 2. Karena name yang pertama, kemudian nama yang kedua. Kita tuliskan 2. Oke, udah nih, jangan lupa titik koma. Kemudian rank lookup itu kita di sini pencariannya. Jadi pencariannya itu mau true atau false. Kalau true itu mendekati nilainya. Kemudian kalau false itu berarti nilainya pasti. Jadi jika ingin nilainya pasti itu pakainya false. Kalau mendekati true. Jadi nanti mungkin kalau ada data yang hampir mirip, kalau kita pakai true, kemungkinan besar datanya itu akan diinputkan yang hampir sama atau mendekati. Kalau false berarti pasti. Jadi di sini kita pakainya false atau pencariannya biar pasti. Udah, kita kurung tutup. Jangan lupa enter. Nah, udah keluar nih. 6012500005 itu Amelia. Benar. Kemudian kita copy aja rumusnya ke bawah. 5006 Ceva Ahmad, 5006 Ceva Ahmad, betul. 5003 Aditya Pramudia, betul. Kemudian 5007 Muhammad Nur Ubaidillah, betul. Jadi di sini udah benar penggunaan rumus dari VLOOKUP. Jadi VLOOKUP itu mencari data dengan tabel referensinya secara vertikal atau datanya ke bawah. Oke, kita akan melanjutkan HelloCup. Apa itu HelloCup? HelloCup itu untuk mencari data dengan tabel referensi horizontal. Kalau tadi kita VLOOKUP itu mencari tabel referensinya vertikal. HelloCup itu datanya itu akan secara horizontal atau menyamping. Jadi kode ini data pertamanya SM, kemudian menyamping XM, menyamping AP, dan seterusnya. Jadi di sini tabel referensinya itu secara horizontal. Oke. Kalau tadi VLOOKUP vertikal, HelloCup horizontal. Jadi bedanya itu teman-teman. Di tabel referensinya aja. Untuk penggunaannya sama. Format-formatnya juga sama. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah kita udah ada tabel referensi, kita buat tabel baru atau tabel pembelian ya kalau di sini contohnya. Isinya nomor, nama, kode, dan harga. Nah, tapi di sini kita ingin mencari harganya. Jadi yang diketahui datanya yang sudah terisikan hanya nomor, nama, sama kode. Jadi di sini kita ingin mengisikan harga dari kode ini. SM, AP itu berapa harganya berdasarkan tabel referensi di atas. Gitu teman-teman. Kalau secara manual SM itu kan harganya 5 juta. Kemudian AP 9 juta. OP 3,9 gitu ya. Nah, kita bisa ngisi manual, tapi kalau datanya banyak tentu nggak efisien. Nah, itu gimana penggunaannya HelloCup? Oke, kita coba langsung. Sama seperti VLOOKUP, jangan lupa untuk pertama kali menuliskan rumus itu harus sama dengan
sama dengan kalau tadi VLOOKUP kan V. Nah ini kita pakai H, berarti H lookup kurung buka. Sama kayak tadi kita sudah dikasih tahu formatnya, lookup value, tabel array, row index name, kemudian rank lookup. Itu sama kayak tadi. Dan kita isikan lookup value. Lookup value-nya apa? Kode. Kita coba cari kode karena di sini kan dari tabel ini kan tabel kode, merek, harga. Yang ada kan cuma kode. Nama di sini kan nggak ada karena ini hanya tabel referensi untuk kode merek harga saja. Nah, yang kita ketahui datanya kode. Berarti kita klik SM atau lookup value-nya G16. Betul. Kemudian lookup value udah, jangan lupa titik koma. Kemudian di sini kita disuruh mengisikan tabel array. Tabel array-nya kita blok semua aja, teman-teman. Kita blok semua tabel yang ada di tabel referensi. Kemudian jangan lupa dikunci. Tuh, dikunci pakai F4 atau Fn F4. Kalau udah terkunci berarti ada dolarnya. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita masukkan row index 6. Sama kayak tadi, itu urutannya. Kalau harga itu urutannya ada ke 3 karena yang pertama kode, kedua merek, ketiga harga. Jadi ini adalah urutan tabel headernya. Itu ketiga ya karena harga di urutan ketiga. Kita coba ketik 3. Kemudian udah nih kita titik koma. Setelah itu kita ditanya ini mau pencariannya mendekati hasilnya atau pasti gitu. Kita pilih yang pasti. Seperti tadi ya false. Kemudian kurung tutup, enter. Udah keluar nih. Secara otomatis keluar ya. SM 5 juta. Betul nggak? SM 5 juta. Betul. Copy aja rumusnya ke bawah. Kita tarik. Tinggal kita cocokkan. SM 5 juta. Kemudian AP 9 juta sama. OP 39 sama. SM lagi 5. SM lagi 5. AP 9. RL 4,5. Betul ya teman-teman. Berarti ini kita udah bisa menggunakan HLOOKUP. Coba teman-teman pahami lagi, teman-teman praktekkan pelan-pelan. Biar tahu perbedaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Tujuannya untuk mencari data sama, yang berbeda atau yang membedakan hanya di tabel referensinya. Kalau VLOOKUP, tabel referensinya datanya itu secara vertikal ke bawah. Kalau HLOOKUP, datanya itu secara horizontal atau menyamping. Gitu teman-teman. Jadi kita kurang lebih sudah belajar if, HLOOKUP, VLOOKUP untuk pencarian data ya. Mungkin jika masih bingung atau mau diskusi, silahkan monggo, Mbak Kim beri waktu. Kemudian jika ingin ditanyakan di grup juga tidak apa-apa. Kurang lebih materi hari ini, pertemuan ini kurang lebih seperti ini tentang HLOOKUP dan VLOOKUP. Mungkin itu aja yang bisa Pak Hakim kasih. Materi ini untuk persiapan UAS minggu depan ya. Teman-teman persiapkan, kurang lebih materinya juga sama yang kita pelajari sebelumnya. Untuk UASnya nanti kita take home aja. Mungkin teman-teman di sini ada yang kesusahan bawa laptop atau mungkin pas UAS di hari kerja. Jadi Pak Hakim bikin take home aja nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman. Oke, segitu video dari Pak Hakim. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa belajar. Sekian dari Pak Hakim. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.